Buka pakaian dalam kamu, kata Ki Bongas ke Dewi. Dewi pun kaget. Maksud Aki gimana, Ki? Kok saya harus melepas pakaian dalam saya? Kamu pengen berhasil tidak usaha kamu? Pakaian dalam yang sudah Aki lakukan ritual, tolong diasap. Misalkan kamu lagi menanak nasi, itu kan ada asap keluar dari nasi yang akan matang itu tadi. Nah, ditaburin juga sampai ada 7 warung di situ, disebarin semua. Pasca lakukan ritual, usahanya Kohar mulai ada perubahan. Karyawan pabrik yang pada istirahat itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat Mengulas Malam dari daerah Jawa Barat, yaitu Kang Kiki. Seluruh nama, karakter, serta lokasi ini sengaja Abah samarkan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan kelak di kemudian hari. Bila mana dari sobat Mengulas Malam punya kisah mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami ini. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Tema cerita pada malam hari ini, pesugihan warung nasi rames. Kisaran pertengahan Juli tahun 2017 di salah satu pinggiran kota di Jawa Barat, sebut saja ini Desa Sukatani. Di situ hidup pasangan suami istri, yaitu Kang Kohar dan Teh Dewi. Kang Kohar dan Teh Dewi sendiri ini dia punya anak gadis namanya Eni. Kang Kohar sendiri kegiatan ataupun aktivitas sehari-harinya dia menggarap sawah. Kebetulan dia punya sawah, ladang, dan juga 1 ekor kerbau. Alhamdulillah, kehidupan Kang Kohar dan Teh Dewi sebagai istrinya ini sebetulnya cukuplah untuk hidup di desa Sukatani itu. Satu ketika Kang Kohar lagi mau pulang, perjalanan pulang sore hari lah kisaran bada asar, dia ketemu dengan Kang Sardi. Kang Sardi bawa mobil, gak lama kemudian nyapa. Kohar, siapa ya lo? Masa lupa ini saya Sardi? Astagfirullahaladzim, Sardi. Waduh, ini mobil dari mana ini? Ya punya sendiri lah. Gak lama kemudian dari dalam mobil pun ada yang nyapa juga. Kang Kohar, siapa nih? Siti, saya nama Siti. Alhamdulillah ya Allah, pada bersih kayak begini, mukanya pada kinclong semua, mobil sampai mewah seperti ini. Anak-anak kamu mana? Itu ada di dalam semua. Lagi biasalah kecapean perjalanan dari Jakarta mau ke sini kan biasa pada tidur. Suksesnya hidup kamu sekarang, alhamdulillah. Semua ini karena perjuangan.
Jualan apa sebetulnya sih? Kata Kang Kohar ke Sardi yang sepulang dari Jakarta. Jualan nasi saya tuh. Jualan nasi rames. Kebetulan saya jualan itu di salah satu tempat. Memang katakanlah di situ kompleks perindustrian. Jadi dari mulai pagi, siang sampai malam pun mereka kalau makan pada ke tempat saya semua. Dari pembicaraan itu mereka pun ya sudah. Kang Komar pun langsung melanjutkan pulang ke rumahnya. Sardi dan Siti pun pulang ke rumahnya. Setelah nyampe di rumah, Kang Kohar bercerita kepada istrinya yaitu Dewi. "Mbu, ada apa Kang? Tadi saya tuh pas mau pulang ke rumah ketemu sama Sardi dan Siti. Sukses. Dia pulang dari Jakarta bawa mobil mewah. Apalagi Siti, Masya Allah, kalungnya ada mungkin sekitar 10 gram. Belum lagi gelang, cincin, jam tangannya sendiri, waduh istimewa banget." Nah terus gimana? Kata istrinya yaitu Ambu Dewi ke suaminya Kang Kohar. "Ya kita sih ke Jakarta lah. Bisa usaha. Mereka juga kan usahanya di Jakarta hanya jualan nasi rames." Ambu pun menjawab, "Pak, rezeki itu sudah ada yang ngatur Pak. Ngapain kita harus ke Jakarta? Coba dipikir. Dipikir jangan sampai nanti akan ada penyesalan. Ambu, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum bila mana kita sendiri yang tidak berubah." Setelah dijelaskan ke situ, Ambu Dewi pun terdiam. Kohar pun nggak tahu gimana pikirannya tuh sampai mengikir ke atas melihat langit-langit rumahnya. Ambu Dewi ngingetin, "Pak, jangan melamun." "Ngelamun apa mah?" Dijawab, "Bapak tuh sudah terbayang kalau kita hidup di Jakarta jualan nasi rames, kita punya TV yang besar. Kamu pakai kalung bisa sampai 20 gram. Kalau Siti kan hanya 10 gram, kamu bisa sampai 20 gram. Gelang bisa sampai penuh, jam tangan segala macam. Kita punya mobil, rumah kita bisa tingkat dan bagus banget. Jangan menghayal, jangan menghayal. Terus kalau kita mau ke Jakarta juga, modal kita apa? Jual aja tuh sawah kita jual, kebun kita jual, kerbau pun kita jual." Nggak lama dari pembicaraan suami istri tadi, anaknya si Eni datang. "Eni, kamu nanti ke Jakarta aja, kita barengan usaha di sana." "Nggak mau Pak, nggak mau. Eni sudah betah di sini, di kampung tenang, nyaman, tentrem, adem, ayem." Dasar anak itu tuh. Kamu harus bisa berubah nasib semuanya. Pokoknya yang ngurusin semua di sini adalah Bapak. Kamu sebagai anak harus ikut. Termasuk Ambu harus ikutin apa yang jadi keputusan saya sebagai suami. Mau tidak mau, Ambu Dewi pun dan Eni sebagai anaknya mengikuti apa yang menjadikan keputusan suaminya sebagai kepala keluarga. Dijual, kebun dijual, sawah dijual, sampai kerbau itu dijual satu-satunya. Dengan berbekalkan uang kurang lebih sekitar 300 juta, dia pun berangkat ke Jakarta. Ternyata di Jakarta tidak sesuai apa yang di benak pikirannya. Ibu kota lebih kejam ketimbang ibu tiri. Itu pepatah mengatakan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu perjuangan ekstra keras. Kang Kohar ternyata bukan di wilayah ibu kota Jakarta. Itu ternyata di pinggiran, kisaran ya Tangerang lah, di situ banyak kompleks industri. Karena bermodalkan uang yang cukup besar tadi, hasil menjual aset yang ada di kampungnya, dia pun buka
warungan yang cukup besar. Warungan, nah terusan di situ pun jualan nasi rames. Ada mulai telur dadar, ada jengkolnya, ikan asin, daging, pokoknya lengkap. Berbagai minuman dari mulai jus apel, alpukat, teh manis, kopi, lengkap pokoknya. Tapi ya itu tadi sobat, seiring perjalanan waktu ya, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2, 3 bulan, pelanggan pun nggak sesuai apa yang diharapkan. Paling seminggu cuma ada 5. Pelanggan itu begitu makan tidak langsung bayar. Bayarnya terkadang 1 minggu, ada juga kadang 1 bulan. Sebut saja di sini pelanggan tetap ada Kang Jalal. Jadi Kang Jalal kebetulan dia pun ya preman lah boleh dikatakan. Selain dia juga sebagai salah seorang security di salah satu pabrik, dia sok-sokan. Jadi kalau ada warung baru, pendatang, dia sok ke situ tuh. Kebetulan karena Kang Kohar warung baru, dia datang. Makan seperti biasa. Setelah selesai, habis berapa saya nih makan? 20.000 Kang. Ya udah, dibon aja dulu, besok saya bayar. Ya sudah, mangga, gak apa-apa. Seperti itulah, seminggu 2 minggu dia total hutangnya Jalal setiap makan ke warungnya Pak Kohar dihitung-hitung 1 minggu aja bisa nyampe 500.000. Ditagih, bayar paling 200.000, sisa 300.000, menghutang lagi. Seperti itulah perjalanan warungnya Pak Kohar dan Ambu Dewi pun ini sudah kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Sudah habis 1,5 tahun. Mengeluh Ambu Dewi ke suaminya, Pak, warung kita tuh kok semakin lama semakin melorot saja. Yang jajan atau yang beli juga ternyata kan tidak sesuai dengan harapan. Ada pelanggan namanya si Jalal ngehutang terus. Daripada begini terus, lebih baik kita pulang aja ke kampung. Repot ternyata. Apa yang Bapak awal pikirkan bahwa di kota metropolitan usaha kita akan besar, sukses segala macam, buktinya apa? Seperti ini. Lebih baik udah kita pulang aja kampung. Pulang ke kampung mau ngapain lagi? Kebun, sawah, kerbau juga satu sudah habis semua, sudah terjual. Sudah kita jalanin aja. Usaha kita lakoni secara sabar. Insya Allah pasti akan ada perubahan. Pasti akan ada perubahan. Selang beberapa kemudian, pelanggan tetap yang sok ngahutang tadi, si Jalal pun datang lagi, pesan makan segala macem, sambil ngopi, ngerokok. Nggak lama kemudian, Teh Siti, kebetulan kok di situ warung banyak, Teh Siti ketemu dengan Ambu Dewi. Teh Dewi, ya kenapa Siti? Ada nasi enggak? Itu kebetulan nasi di tempat saya belum mateng, pelanggan ini sudah pada ngantri. Dewi menjawab, ada tuh, ambil aja, udah ambil. Oh iya tuh, makasih, nanti saya ganti. Ya nggak apa-apa sok. Diambil aja nasi yang ada di Magicom, yang tempatnya Mbak Dewi, karena yang Mbak Dewi sendiri ya kurang jalan lah usahanya tuh kan. Dibawa aja sama Siti itu. Jalal yang ada di warungnya Teh Dewi pun langsung nyampaikan, Teh Dewi, gimana usahanya jenengan mau laris manis? Itu tadi aja pedagang sebelah, yang warung sebelah minta nasi ke jenengan. Memang sih nanti diganti, tapi itu kan nggak boleh, secara syarat tidak boleh. Rezeki sampeyan itu kemakan oleh si Siti yang warung sebelah. Masa sih kita di sini kan pedagang ini adalah kita harus bisa saling tolong menolong satu sama lain. Wong kita juga bukan orang jauh, pada tetanggaan semua juga. Saya udah kenal ke Siti, Siti juga udah kenal ke saya. Jalal pun menjelaskan, ya ini saya sih hanya mengingatkan. Kalau
nasi ke yang lain dikasihin sih nggak apa-apa gitu kan, tapi ini kan sesama pedagang ya gak boleh. Dari pembicaraan itu muncullah Pak Kohar suaminya. Ada apa ini? Lagi ngobrolin apa? Dijelasin oleh Dewi istrinya. Itu tadi Siti datang ke sini. Kebetulan nasinya itu belum matang. Pelanggan sudah pada datang yang pesen. Ya sudah, ibu kasih dulu nasi dari sini. Jalal nyampein. Kata sih jangan, rezekinya kita ini kemakan oleh warung sebelah. Jalal pun mengingatkan. Saya di sini hanya mengingatkan saja. Jadi harus ada syarat. Harus ada syarat. Kalau kita mau usaha pengen maju. Syarat apa lagi? Perasaan saya syarat sudah saya penuhin. Syarat izin tempat usaha saya sudah lengkapin. Kewajiban saya bayar kebersihan di sini sudah saya bayar semuanya. Syarat apa lagi? Jalal pun ketawa. Kohar. Bukan syarat itu. Kamu harus mencari syarat, ya ini agar usaha kamu laku laris, cari seorang dukun. Setelah dijelaskan bahasa dukun buat Kang Kohar dan Ambu Dewi bukan hal aneh. Dukun. Selama ini saya nggak pernah main kayak begituan, nggak pernah saya. Naudzubillah min dzalik, nggak pernah saya. Ya punten aja Kang Kohar, saya hanya sebatas mengingatkan kalau panjenengan niat, ada minat, saya bantu antarkan, kata Jalal. Dari pembicaraan itu selesai, pulanglah Jalal pun. Biasa, tidak langsung bayar, tapi ngehutang. Seminggu kemudian baru dipikir-pikir sama Kang Kohar, sama Ambu Dewi, gimana ini? Apakah kita ikutin enggak nih sarannya si Jalal tuh? Ya sudah Pak, kalau kayak gitu coba aja kita ikutin, siapa tahu informasi si Jalal ini benar. Di saat Jalal lagi makan seperti biasa, baru Kang Kohar sama Ambu Dewi pun menyampaikan bahwa dia tertarik apa yang ditawarkan oleh Jalal untuk bisa ketemu dengan seorang dukun. Singkat cerita, bertiga ketemulah sama seorang dukun, sebut saja di sini adalah Ki Bongas. Kang Jalal nyampaikan bahwa saya ini kenalkan Kohar sama ini istrinya. Gak lama kemudian Ki Bongas pun menyambut kehadiran mereka sendiri dan mengatakan, apa usaha kamu selama ini? Oh saya sih jualan nasi rames Ki. Terus yang masak selama ini siapa? Ini istri saya, Dewi. Oh ke situ. Kohar, Dewi, ada sesuatu yang harus dibereskan. Nanti Aki akan lihat dulu, Aki akan survei lokasi usaha kamu. Oh begitu Ki. Saya tunggu nanti kehadiran Aki di rumah. Kalau bisa sih secepatnya Ki. Sudah nggak apa-apa. Aki pun akan segera nanti ke sana. Singkat cerita mereka pamitan. Keesokan harinya Ki Bongas pun datang ke tempat usahanya Kohar dan Ambu Dewi. Ke sana ternyata dilihat, masuk, disampaikan bahwasanya menurut perhitungan hoki atau bahasa orang luar itu feng shui ya, ini ada hal yang kurang beres. Dari tata letak, dari etalasenya, terus pintu masuk dan pintu keluar pun ada yang harus dibenahi, termasuk WC dan dapur pun harus dibenahi. Karena kekurang pahaman Kohar sama Ambu Dewi pun semuanya diserahkan kepada Ki Bongas. Dibenahin lah dari pintu masuknya yang tadinya hanya lurus, yang masuk ke pintu keluar itu disekat. Terusan etalase yang tadinya di tengah itu di pinggir sebelah kanan kan, supaya hokinya bagus. Nah gak lama kemudian karena memang warung tersebut sepi,
malam kisaran jam 12 lah, jam 12 malaman, Jalal pun datang atas informasi Ki Bongas bahwa saya sudah ada di tempat usahanya Kohar. Dilakukan ritual. Ternyata Ambu Dewi itu dibawa ke kamarnya, kebetulan mereka sendiri tidur tempat tinggal di warung tersebut. Masuk tanpa ditemenin oleh suaminya Kang Kohar. Ambu Dewi disuruh mandi, bersihkan segala macam tubuhnya. Setelah itu buka pakaian dalam kamu, kata Ki Bongas ke Dewi. Dewi pun kaget. Maksud Aki gimana Ki? Kok saya harus melepas pakaian dalam saya? Kamu pengen berhasil tidak usaha kamu? Kalau pengen berhasil, kamu pengen sukses, ikutin apa yang menjadi kehendak Aki sendiri. Ini sebagai syarat. Karena keinginan Dewi, usahanya pengen sukses, pengen jaya, diikutilah apa yang menjadi syarat. Dia melepaskan pakaian dalamnya. Diserahkanlah ke Ki Bongas. Gak lama kemudian, pakaian dalam yang sudah ada di tangannya Ki Bongas, gak tahu Ki Bongas membaca mantra apa, di situ sudah disiapkan. Karena Ki Bongas pun sudah meminta kepada Kang Kohar untuk disiapkan sesaji. Kembang setaman. Terusan juga kemenyan. Kemenyan putih. Pendupa segala macam. Lama kemudian si pakaian dalam ini itu diasap. Diasap, diputar dengan kemenyan tadi. Asapnya kemenyan. Ada kurang lebih sekitar 20 menitan. 20 menit kemudian baru Ki Bongas menyampaikan kepada Ambu Dewi. Ingat Dewi, pakaian dalam kamu, setiap kamu masak apapun juga, pakaian dalam yang sudah Aki lakukan ritual, tolong diasap. Misalkan kamu lagi menanak nasi, itu kan ada asap keluar dari nasi yang akan matang itu tadi. Nah, ini pakaian dalam kamu di atas, diputar-putar. Awas jangan terbalik, dari kanan ke kiri putarkan. Termasuk misalkan kamu lagi bikin nasi, sayur mayur segala macam, sama seperti itu. Nanti pelanggan-pelanggan kamu, siapapun yang makan di tempat kamu, itu akan merasa nikmat luar biasa. Ingat itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kamu harus mencari tanah kuburan yang masih merah. Berarti kuburan yang masih baru. 7 tempat. Taburkan ke pesaing-pesaing usaha kamu di sekitar sini. Itu aja. Bila mana nanti kamu sukses, ingat Ki Bongas. Jangan sampai lupa. Oh iya Ki, terima kasih. Setelah selesai lakukan ritual, Ki Bongas pun pamitan, dan Kang Kohar atau Pak Kohar pun sama Ambu Dewi itu memberikan sesuatu. Ya sebagai tanda terima kasih. Pamitanlah mereka. Setelah pamitan pulang, Kang Kohar sebagai suami kan penasaran. Apa sebetulnya yang telah dilakukan istrinya dengan Ki Bongas di kamar tempat tidurnya Kang Kohar. Karena jelas Kang Kohar tidak boleh masuk. Ditanya, apa ya tadi yang telah kamu lakukan dengan dukun itu, dengan Ki Bongas pun? Ambu Dewi pun kaget ditanya seperti itu. Anu apa yang jelas coba kamu? Dijelaskan sama Ambu Dewi bahwasanya dia harus melepas pakaian dalamnya. Entah kaget Pak Kohar pun marah. Kurang ajar itu si Ki Bongas, dukun biadab. Kamu diapain lagi tadi setelah melepas pakaian dalam kamu? Nggak diapa-apain. Sumpah?
Sumpah gak diapa-apain. Awas, kalau terjadi sesuatu, saya geprek kamu, kata Kohar ke istrinya. Enggak diapa-apain. Dijelaskanlah segala sesuatunya oleh Ambu Dewi apa yang telah dia lakukan di kamar ritualnya. Setelah itu paham. Pak Kohar pun paham. Keesokan harinya sesuai apa yang menjadikan titah atau menjadi perintah oleh Ki Bongos, dia pun mencari, mendatangi pemakaman. Makam yang baru, tanahnya masih merah, dibawa sampai 7 tempat. Setelah itu dibawa, ya di saat pengambilnya juga merasa takut, namanya manusia. Kondisi gelap gulita, makam, konon katanya ada beberapa makam angker juga, ya mau tidak mau. Karena sebagai syarat demi suksesnya satu usaha, apapun dia lakukan. Setelah pulang, membawa, karena Ambu Dewi pun sudah diberikan beberapa mantra, dia menyiapkan, baca mantra-mantra, baru menyampaikan ke suaminya, Kang, ini gimana ini, saya harus menyebarkan atau menabur ke warung-warung tetangga kita itu, yang boleh dikatakan pesaing-pesaing kita. Udah jalanin aja lah. Terus gimana, nanti pada curiga. Gampang, pura-pura aja kamu minta air ke sana. Kan banyak cara semua juga. Oh ya udah kalau begitu. Sampai Ambu Dewi pun mendatangilah warungnya Mbak Siti atau Teh Siti tadi. Teh, oh iya, napa Teh Dewi minta air? Itu si Eni tadi tuh suruh beli air kok belum datang-datang terus. Ya udah ambil aja ke dalam. Tuh di dapur ada. Dia pun masuk ke dapur, ambil air. Nggak lama kemudian itu dia nengok kanan, nengok kiri. Setelah dirasa kondisi aman, tanah kuburan yang sudah diritual itu dia keluarkan dari kain sarungnya, disebar di situ. Setelah itu dia pamitan ke Teh Siti pun. Setelah dari Teh Siti, dia datangin lagi ke Rahel juga, ditaburin juga, sampai ada 7 warung di situ, disebarin semua. Pasca lakukan ritual, usahanya Kohar mulai ada perubahan. Karyawan pabrik yang pada istirahat itu mulai pada makan di tempatnya Kang Kohar. Konon katanya nikmat banget, sampai ada yang menambah terus. Jalal pun ya termasuk, Jalal juga hadir di situ, menikmati banget. Warung-warung yang konon katanya ini adalah sebagai penghalang rezekinya Kohar dan Ambu Dewi pun mulai menurun omsetnya, sepi. Kenapa bisa dikatakan sepi? Setiap orang yang makan ke warungnya Teh Siti, ke warungnya Rahel, dan siapapun juga, makan nasinya basi. Sayuran sudah pada mambu. Terusan juga telur busuk, segala macam. Sampai ada salah satu pelanggan yang ngamuk di situ. Siti, kamu jangan meracunin saya di sini. Saya udah langganan ke tempat kamu. Masa nasi basi kamu kasihkan ke kita ini? Bisa sakit di perut saya. Punten Kang, saya baru masaknya sendiri. Baru masak. Coba cicipin sama kamu. Gak lama kemudian Sardi, suaminya Siti pun datang. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini Pak, katanya nasinya basi, dicicipin ya sama Pak Sardi. Loh kok iya. Gak lama kemudian yang sebelahnya lagi makan pun, Teh gimana sih Teh? Kok ini sayur nangkanya kok udah bau kayak beginian? Waduh Teh jualannya yang bener Teh. Jangan meracunin kita di sini Teh. Gak terima saya Teh kalau begini caranya Teh. Teh mau merusak kesehatan warga di sini dan juga karyawan pabrik di sini. Marah pelanggan-pelanggan yang sudah biasa makan di tempatnya Pak Sandi dan Siti.
Meja dibantingkan, kursi dilemparkan, black kerupuk itu dibuang jauh-jauh, ngamuk. Untung kaca etalase tidak dipecahkan. Untung ke situ. Seiring perjalanan waktu, sudah sampai 3 bulan, 6 bulan berjalan, usahanya Kohar dan Ambu Dewi, waduh, semakin laris manis. Pesaingannya yang padahal itu kan tetangganya semua, yang usaha dari desa hijrah ke salah satu kota tadi, sepi semua, hampir pada bangkrut. Sampai datang Rahel juga ke Siti. Siti, gimana ini usaha rame enggak? Sepi, saya tuh nggak tahu tuh pada basi. Loh, saya juga sama. Jangan-jangan sampai berpergi gitu, baru selesai langsung Arya nyampe kan, nggak boleh seudon, nggak boleh berburuk sangka. Arya berbicara sama suaminya Siti, yaitu Kang Sardi. Jangan-jangan di sini mungkin airnya ini sudah terkontaminasi, Kang. Nama juga wilayah industri. Kalau terkontaminasi, nggak mungkin. Kohar juga mungkin bisa airnya juga sama terkontaminasi. Tapi buktinya warungnya Kohar ini makin laris manis saja. Aduh ya, mungkin rezekinya kali, Kang, katanya. Dari pembicaraan itu mereka pulang. Nah kebetulan Sardi ini kan punya bapak yang dari desa, namanya Pak Arifin. Datang ke rumahnya Sardi, ngobrol sama anaknya, gimana usaha tuh, lancar, kata Pak Arifin ke anaknya Sardi. Ya itu tadi, Pak, aduh, pada sepi semua di sini, pada sepi. Nggak tahu nih, Pak. Tapi ya itu tadi warungnya si Kohar, waduh, Pak, laris manis, Pak. Banyak pelanggan-pelanggan saya semua di sini pada makannya beralih ke tempatnya si Kohar. Apa pakai sesuatu, Pak? Begini, ya namanya usaha, segala sesuatu harus ada pakai syarat tertentu. Bisa saja orang terkadang kan nyari dukun. Ada orang yang mencari ke dukun. Kata Pak Arifin ke Sardi. Sardi pun langsung jawab, kalau begitu saya juga harus cari dukun lah kalau begitu mah, Pak, biar usaha saya laris. Jangan ngomong gitu. Hati-hati. Setan jangan dilawan dengan setan lagi. Nanti kamu justru akan mengabdi kepada setan tadi. Hati-hati. Usaha tetap kita lakukan secara syariat Islam karena kita orang Muslim, kata Pak Arifin ke Sardi. Tapi ya cobalah, nanti saya akan main silaturahmi ke warungnya Kohar. Apa sih sebetulnya dia sendiri bisa usaha sampai maju seperti ini, kiat-kiatnya apa, kata Pak Arifin ke Sardi, ke anaknya. Nah keesokan harinya Pak Arifin pun datang mampir ke tempatnya Kohar. Kebetulan sebetulnya tetangga semua itu tuh. Mampir. Pak Arifin, kata Kohar. Waduh, mampir. Mampir aja masuk. Kapan datang? Tadi malam saya tuh. Tadi malam ya biasalah nengok anak putu di sini. Waduh. Kohar, kata Pak Arifin. Luar biasa ya. Kamu sekarang sudah buka usaha ini sampai punya ruko. Mobil di depan juga mentereng banget. Istri kamu mana? Gak lama kemudian Abu Dewi pun keluar. Pak Arifin gimana, sehat? Alhamdulillah Nyi, sehat Bapak mah. Waduh si Nyai itu perhiasan istimewa banget Nyi. Kalung sampai berapa gram itu. Cincin, gelang, Masya Allah Nyi. Alhamdulillah, semua ini atas usaha jerih payah kita. Dari desa datang ke kota sendiri, ya saya pengen merubah nasib. Alhamdulillah, bersyukur saya bisa seperti ini, kata Ambu Dewi ke Pak Arifin. Dari obrolan itu gak lama kemudian Ambu Dewi pun meminta kepada anaknya Eni, ya Bu, tolong bikinkan kopi itu.
buat Pak Arifin. Ini pun gak lama bikin kopi, terus diserahkan ke Pak Arifin. Di saat Pak Arifin sedang memegang gelas yang berisi air kopi, entah membaca surat apa Pak Arifin, rapalan-rapalan apa. Di saat dipegang, mau diminumkan, gelas yang isi air kopi pun pecah seketika. Pras! Jatuh langsung. Pak Kohar pun kaget. Langsung manggil anaknya si Eni. Eni, kamu ngasih gelas, ngasih minum kopi ke Pak Arifin tuh, gelasnya mungkin yang sudah retak kayaknya. Itu buktinya bisa sampai pecah. Pak Kohar pun marah. Yang sedang makan di situ pada kaget semua pun. Pada kaget, pada nengok semua. Nggak lama Pak Arifin pun menyampaikan, sudah nggak apa-apa, mungkin ini kesalahan saya, kata Pak Arifin menjelaskan. Singkat cerita, dari hasil obrolan itu pun Pak Arifin tidak meminum kopi karena memang sudah pecah gelasnya, dan dia pun ada sinyal ya ada gak beres. Pulang aja pamitan. Keesokan harinya Pak Arifin secara tidak sengaja ketemu dengan si Kohar tadi. Pas lagi jalan, ngobrol lagi. Kohar, kata Pak Arifin, usaha kamu buka warung nasi rames itu sendiri, itu adalah memang halal. Usahanya sih halal. Tapi cara kamu, saya sudah punya firasat, saya sudah punya isyarat. Di saat kamu memberikan minum kopi di gelas, itu gelas pecah, berantakan. Ini sebagai isyarat. Ada yang tidak beres, kamu telah menyekutukan Tuhan. Kata Pak Arifin langsung memponis kepada Kohar. Tidak terima Kohar. Sampean meskipun kita sebagai tetangga di desa, jangan iri. Jangan mentang karena anak sampean si Sardi usahanya lagi kolab warungnya, jangan nuduh ke saya enggak. Ya tidak terima lah. Kohar tidak terima, diponis oleh Pak Arifin bahwa dia telah menyekutukan Tuhan. Singkat cerita pulang mereka semua. Pak Arifin istirahat di rumahnya ya anaknya tadi Pak Sardi. Kurang lebih sekitar jam 11 malam lah gitu. Jam 11 malam, antara sadar atau enggak dia pas mau tiduran, terasa sama dia kok ada angin yang tiba-tiba masuk dari ventilasi kamarnya. Masuk kok dingin banget langsung ke tubuhnya dia sendiri. Dia pun langsung kaget. Astagfirullahaladzim. Nggak lama kemudian ternyata ada satu sosok makhluk yang hadir ke tempatnya Pak Arifin. Sosok makhluk tersebut bentuknya ya manusia. Ternyata yaitu tadi ruhnya si dukun Ki Bongas datang menyampaikan bahwasanya, hei Arifin, kamu jangan ikut campur urusan Kohar. Awas kamu, kalau kamu ikut campur urusannya Kohar, saya Ki Bongas yang siap menghadapi kamu Arifin. Jangan macam-macam kamu, kata Ki Bongas ke Pak Arifin. Nggak lama kemudian hilang aja begitu saja. Terkaget ya, astagfirullahaladzim, ada apa ini? Waduh, ini benar-benar nggak beres. Ternyata Kohar pun ini sudah laporan ke Ki Bongas bahwasanya dalam tanda kutip ada seseorang yang mau menghancurkan usahanya Kohar. Nah, nggak lama kemudian ya menyampaikan pulang aja. Si Kohar juga kan pulang. Kebetulan Sardi pun punya anak. Usia berapa sih ya? Kisaran 7 tahunan itu. Karena dekatan warungnya tuh, melihat warungnya Kohar kok kaget dia. Kaget.
Bapak itu ada jurig bapak. Bapak ada jurig. Jurig apa? Ada hantu. Hantu bagaimana? Kamu sok aneh-aneh aja. Iya itu lihat tuh. Ada anak kecil kepalanya pun botak pak. Nggak pakai baju, cuma pakai cawat putih gitu aja. Terus juga ini telinganya pada runcing. Jijik dede lihatnya juga pak. Ih. Nggak lama kemudian pulang ternyata makhluk yang dilihat oleh anaknya Sardi itu adalah ingon-ingonannya Kohar sebagai daya pemikat, daya tarik tadi, wasilah dari pakaian dalamnya yang diberikan oleh Ki Bongas. Pantesan saja para pelanggan datang setiap makan itu pasti akan menambah terus, karena dimakan itu bukan oleh si pelanggan tadi, oleh para dedemit. Ternyata ke arah situ. Sampai keesokan harinya Pak Arifin pun ini sudah ada sinyal-sinyal yang gak beres, terjadilah sesuatu. Ternyata betul bukan dalam mimpi, hadir Ki Bongas. Terjadilah peperangan yang sangat luar biasa. Pak Arifin hampir saja kalah itu. Diserang oleh namanya Ki Bongas. Pak Arifin meyakini tidak ada manusia yang sakti, tidak ada manusia yang kuat di dunia ini terkecuali Allah. Dengan membacakan kalimat-kalimat Allah, alhamdulillah Ki Bongas pun itu sampai tumbang dan muntah darah. Seiring tumbangnya Ki Bongas, tidak terasa dan tidak tahu gimana ceritanya, dapat kabar bahwasanya warungnya Pak Kohar dan Ambu Dewi pun itu terbakar. Warga pada berteriak-teriak semua, warungnya Kohar terbakar. Warga pun saling bantu sesama lainnya karena takut api merembet ke yang lain. 30 menit kemudian datanglah pemadam kebakaran. Sudah terlambat. Rata tempat usahanya Kohar dan Ambu Dewi, rata semua. Pak Kohar pun hanya terdiam. Ambu Dewi yang tidak siap menerima ujian seperti itu. Dia mau pulang ke desa, harta banda sudah tidak punya lagi. Sampai-sampai Ambu Dewi itu keluar dari warungnya yang sudah rata tersebut. Lihat jalan lihat itu kertas aja disangkanya uang. Ini uang saya. Gelang karet yang ada berantakan di jalan pun diambil, disangkanya emas, perhiasan, gelang segala macam. Ternyata stres Ambu Dewi karena tidak siap menerima ujian yang mana Allah telah melaknat kepada manusia yang telah menyekutukan Allah. Pak Kohar karena dia sebagai seorang lelaki, dia pun masih kuat menahan ujian tersebut. Tapi ya apa boleh buat. Pak Kohar pun sakit-sakitan sampai Pak Kohar pun meninggal dunia. Mbak Dewi hidupnya menjadi stres, Pak Kohar meninggal dunia, anaknya Mbak Eni nggak tahu kemana, hilang begitu saja. Itulah Sobat Mengulas Malam, satu kisah yang dibagikan oleh Kiki. Kita ambil satu hikmahnya, jangan kita iri dengki terhadap sesama. Allah telah mengatur rezeki dan milik kita. Yang terpenting kita tetap berusaha dan berdoa. Nikmat apalagi yang engkau akan dustakan. Banyaklah bersyukur kepada Allah. Insya Allah, Allah pun akan memberikan rezeki, membuka pintu rezeki yang seluas-luasnya. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.